Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membuat video tentang penyembelihan hewan kurban. Izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uswatun Latifah, nomor absen 29 dari kelas 9C. Saya Naura Salita Paramayu, absen 22. Saya Fiona Amelia, absen 31. Saya Prasetya Kinaya, absen 14. Saya Dapat Kiriatidia, nomor absen 7. Saya Nathan Farah Gustian, absen 21. Saya Rofar Desain, nomor absen 26. Saya Fajar Alfayati, absen 11. Sekian, terima kasih, selamat menonton. Jadi sekarang kami akan mempraktikkan bagaimana cara-cara penyembelihan hewan kurban secara tradisional. Yaitu yang pertama adalah menyiapkan lubang pembangunan darah. Kedua, hewan yang akan disembelih diarahkan ke kiblat dan lambung kiri berasa di bawah. Ketiga, kaki hewan berpegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampungan darah yang telah disiapkan. Kelima, berniat menyembelih. Niatnya adalah akan saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hazihi minka alaika tabarakal inni ya karim. Keenam, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu baca selawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, arahkan pisau alat penyembelihan pada bagian leher hewan sembelih sampai terputus tenggorokan, saluran makan, dan urat lehernya. Jadi di sini kita masuk ke penjelasan mengenai hewan kurban. Jenis yang pertama itu ada unta, sapi, kambing, dan domba. Usia unta itu minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Kalau sapi minimal berusia 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Sementara kambing minimal berusia 1 tahun dan memasuki tahun ke-2. Dan domba minimal berusia 6 bulan dan memasuki bulan ke-7. Kandungan kedua adalah kondisi fisik hewan. Yang pertama, hewan yang akan disembelih tidak boleh buta maupun matanya sebelah saja atau keduanya. Yang kedua, hewan tersebut tidak boleh sakit dan penyakitnya tampak jelas. Yang ketiga, hewannya pincang atau tidak dapat berjalan normal. Yang keempat, sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup. Lalu yang keempat dan kelima yaitu kepemilikan hewan. Hewan kurban harus merupakan milik orang yang berkurban atau dengan izin pemiliknya. Tidak sah jika hewan tersebut dicuri atau dirampas, karena ibadah kurban harus dilakukan dengan kejujuran dan keikhlasan. Yang kelima yaitu waktu penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban yang harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah sholat Idul Adha sampai dengan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Penyembelihan yang dilakukan sebelum atau setelah waktu ini tidak sah dan tidak dianggap sebagai sembelihan biasa, bukan kurban. Lalu selanjutnya kita masuk ke hikmah menyembelih hewan kurban. Jadi yang pertama, mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmatnya yang selalu berlimpah kepada umat Islam. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun. Yang ketiga, sebagai bentuk rasa syukur telah diampuni dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa yang disebabkan pelanggaran terhadap perintahnya. Yang keempat, melapangkan kondisi keluarga yang berkurban dan bagi yang membutuhkan. Yang kelima, mengenang peristiwa monumental kepatuhan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada perintah Allah SWT. Kesimpulannya adalah menjalankan ibadah kurban dengan memenuhi syarat hewan kurban yang telah ditentukan sangat penting agar kurban yang dilakukan sah dan diterima oleh Allah. Memilih hewan yang tepat, memastikan kondisi fisiknya yang baik, dan menyembelih pada waktu yang telah ditentukan adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Dengan demikian, kita dapat menjalankan ibadah ini dengan khusyuk dan mendapat berkah pahala dari Allah. Sekian video
dari kelompok kami. Wassalamualaikum